Pikiran manusia adalah salah satu keajaiban yang telah mengubah sejarah dengan segala prestasinya. Dengan pikiran, manusia dapat mengubah arah lautan dan sungai, memindahkan gunung dan dataran tinggi, mengatasi tantangan gurun tandus untuk mencari makanan dan air, menciptakan alat transportasi dari laut, daratan hingga udara, bahkan sampai membawa manusia keluar angkasa. Meskipun mempunyai prestasi luar biasa ini, pikiran manusia tetap menjadi sesuatu yang misterius dan kompleks. Bagaimana kita dapat mencapai keselarasan antara pikiran sadar dan bawah sadar untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian? Socrates, seorang filsuf terkenal, menyarankan untuk mempelajari kedalaman batin manusia. Dia mengingatkan kita untuk mengenali diri sendiri tanpa harus bergantung pada teori atau hukum eksternal. Socrates berpendapat bahwa kita memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Pandangan ini membuka untuk memahami hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi dengan dunia eksternal dan internalnya. Ini sering dianggap sebagai sesuatu yang logis dan dapat diterima. Pikiran sadar ini terbentuk sejak masa kecil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti metode pendidikan, lingkungan, keluarga, dan nilai-nilai sosial dan moral. Pikiran bawah sadar adalah tempat di mana semua pemikiran, perasaan, dan pengalaman kita disimpan. Pikiran bawah sadar ini menjadi penyimpanan rahasia yang menyimpan peristiwa-peristiwa dalam ingatan jangka panjang kita, baik yang positif maupun yang negatif. Ketika kita menghadapi situasi yang mirip dengan pengalaman masa lalu, peristiwa-peristiwa ini dapat muncul kembali dalam bentuk insting atau reaksi otomatis. Salah satu langkah untuk mendapatkan kebahagiaan adalah membebaskan diri dari obsesi, keyakinan, dan ide-ide lama yang terakumulasi dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil atau peristiwa-peristiwa traumatis. Untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu mengatasi dan melepaskan perasaan dan pemikiran negatif ini. Dr. Lipton, seorang ahli biologi molekuler, menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar kita memiliki peran besar dalam mengendalikan hidup kita. Dia mengatakan, pikiran bawah sadar adalah kekuatan sejati di balik sebagian besar tindakan kita. Bahkan ketika kita merasa berpikir dengan logika, ini menunjukkan bahwa kita tidak selalu menyadari bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Pengaruh orang tua dan lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk pikiran bawah sadar. Tindakan dan kata-kata orang tua yang tidak tepat dapat menciptakan ketakutan atau obsesi dalam pikiran bawah sadar anak-anaknya. Sebagai contoh, jika seorang ibu mengunci anak laki-lakinya dalam sebuah ruangan yang gelap untuk waktu yang lama, anak tersebut akan mengembangkan ketakutan terhadap kegelapan. Obsesi ini akan terus tumbuh dalam pikiran bawah sadarnya dan dapat mempengaruhi kehidupan dewasanya. Menurut Dr. Joseph, seorang penulis terkenal tentang pemikiran positif, pikiran bawah sadar dapat diprogram ulang melalui sugesti positif dan keyakinan. Dia mengatakan, pikiran bawah sadar Anda menerima keyakinan apapun yang Anda tanam padanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita memiliki kendali atas pikiran bawah sadar kita dan dapat mengubahnya melalui sugesti positif. Meditasi adalah kunci menuju kesadaran bawah sadar. Salah satu metode yang efektif untuk menghubungkan diri dengan pikiran bawah sadar adalah melalui meditasi. Meditasi adalah cara sederhana untuk mencapai keadaan kesadaran yang mendalam. Ketika kita meditasi, aktivitas otak kita melambat dan kita dapat mengakses pikiran bawah sadar dengan lebih mudah. Dr. Deepak Chopra, seorang ahli dalam bidang kesehatan holistik dan spiritualitas, menggambarkan meditasi sebagai cara untuk mencapai kesadaran tanpa batas.
Selama meditasi, kita dapat membiarkan ide-ide dan pemikiran dari pikiran bawah sadar kita mengalir ke permukaan. Semakin sering kita meditasi, semakin terampil kita dapat mengatasi berbagai situasi dan menemukan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Dalam meditasi yang dalam, ini menghasilkan perubahan kualitas berpikir kita dan membuat aliran ide dari pikiran bawah sadar menjadi lebih lancar dan terintegrasi dengan pikiran sadar. Dengan demikian, meditasi adalah teknik untuk mencapai kesadaran bawah sadar yang lebih dalam. Selain meditasi, pemrograman pikiran bawah sadar menuju kebahagiaan dapat dilakukan melalui sugesti positif. Dr. Yosef mengatakan bahwa pikiran bawah sadar kita menerima keyakinan apapun yang kita tanamkan padanya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan afirmasi positif dan sugesti untuk memprogram pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan yang mendukung kebahagiaan. Misalnya, jika kita memiliki ketakutan atau obsesi tertentu yang berasal dari pikiran bawah sadar, kita memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan melakukan afirmasi positif secara berulang-ulang. Ketika kita mengulang afirmasi positif secara teratur, pikiran bawah sadar akan mulai menerima pesan positif dan meresponnya dengan cara yang mendukung kebahagiaan. Sebagai kesimpulan, pikiran sadar dan bawah sadar adalah dua aspek penting dalam diri kita yang saling terkait. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup, kita perlu memahami dan mengendalikan hubungan antara keduanya. Melalui meditasi, sugesti positif, dan afirmasi, kita dapat menghubungkan diri dengan pikiran bawah sadar dan memprogramnya menuju kebahagiaan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.